Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudari yang juga dikasih oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Adi Sandra, dan pada kesempatan siang hari ini saya hendak mempresentasikan sebuah judul, yaitu menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat organ tubuh kita, Bapak akan mendapati bahwa manusia yang normal itu mempunyai dua telinga dan mempunyai yang namanya satu mulut. Tetapi kecenderungannya kita seringkali gampang atau mudah untuk menyampaikan sesuatu dibandingkan dengan kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Kita punya kecenderungan untuk kemudian mudah untuk berbicara dibandingkan mudah mendengar. Sehingga pada kesempatan sesi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjadi pendengar yang baik, khususnya di dalam kaitannya kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan gambar ini, Bapak Ibu, setiap anak itu pasti ingin selalu didengarkan dan diperhatikan oleh orang tuanya. Namun sayangnya masih ada orang tua yang tidak pernah memberi anaknya kesempatan untuk bicara, sehingga anaknya merasa tidak dihargai dan pada akhirnya ia malah berbalik tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Sebagai contoh, seringkali anak kita pengen bercerita kepada kita sebagai orang tua mengenai pengalaman dia bermain bersama temannya atau pengalaman dia di sekolah, sehingga pada waktu dia mau cerita, kita sebagai orang tua sekali memotong pembicaraannya dan berkata, ya papa sudah tahu, ya mama sudah tahu, pasti kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Atau dan sebuah jawaban kita berkata bahwa maaf papa sibuk, nanti saja. Nah, itu adalah contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana kita sebagai orang tua seringkali jarang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak kita kepada kita. Yang tanpa kita sadari, seringkali nanti anak-anak kita juga tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi itu sebuah peringatan, warning untuk kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini saya mengajak kita boleh menjadi pendengar yang baik. Ada 6 langkah untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi saya percaya, saya berharap 6 langkah ini adalah 6 langkah yang sederhana yang bisa langsung kita praktekkan di dalam kesempatan yang real seperti itu. Yang pertama adalah 6 langkah menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Artinya, saat kita mau menjadi pendengar yang baik, ya berarti mau tidak mau kita harus mengambil bagian, mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah tindakan untuk menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Jangan paksa anak kita untuk menjadi pendengar apa yang kita ucapkan atau apa yang kita sampaikan, tetapi jadilah pendengar yang baik terlebih dahulu untuk anak-anak kita. Dengarkan cerita mereka, dengarkan ocehan mereka, walaupun mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa ocehan atau omongan mereka kadangkala tidak masuk akal atau mungkin kalimat-kalimat yang diucapkan tidak bisa Bapak Ibu tangkap secara penuh. Tapi jadilah pendengar yang baik bagi mereka, jadilah pendengar yang baik supaya Bapak Ibu bisa memberikan teladan untuk mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan memotong pembicaraan. Kita punya hobi sebenarnya adalah saat kita dengar sepotong, kita terus kemudian potong dan kita menyampaikan sebuah kesimpulan dan kita langsung menyimpulkan sebuah kita langsung memberikan saran untuk mereka. Jadi anak belum selesai menyampaikan sesuatu, anak belum selesai di dalam menyampaikan keluhan-keluhannya, belum sampai selesai menyampaikan permasalahannya, kita sudah potong di tengah jalan. Kita berkata, nak, papa tahu
Nak, mamah tahu apa yang kamu omongkan. Pasti ini. Nah, kalau kita punya kebiasaan memotong pembicaraan seperti ini, anak kita pun juga akan melakukan hal yang serupa saat kita berbicara sesuatu kepada mereka. Sehingga saat kita mau menjadi pendengar yang baik, jangan potong pembicaraannya. Tunggu sampai pembicaraan itu selesai, sampai kemudian anak-anak kita berkata, "Pak, sudah selesai ceritanya, Mah, sudah selesai ceritanya. Silakan Mama, Papa, beri aku pendapat, beri aku nasihat." Nah, baru itu kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati pikiran kita. Yang ketiga adalah dengarkan dan beri tanggapan positif. Artinya saat anak-anak kita berbicara, anak-anak kita menyampaikan sesuatu, dengar dan beri tanggapan positif. Berikan apresiasi, beri empati, supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka sampaikan itu betul-betul ditanggapi oleh orang tua mereka. Jadi terkadang kita sambil kita mengerjakan sesuatu, kita hanya sambil lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita mau menjadi pendengar yang baik, mari dengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita dan beri tanggapan positif. Hargai, beri empati apa yang mereka sampaikan. Dan berikutnya adalah yang keempat, Bapak Ibu bisa minta adiknya atau temannya untuk saling menanggapi. Sebagai contoh, kalau misalkan anak sulung Bapak Ibu bercerita, ajak saja adiknya untuk kemudian mendengarkan dan kemudian menanggapi cerita daripada kakaknya. Demikian juga sebaliknya, ada adiknya yang bercerita, ajak kakaknya untuk kemudian menanggapi. Artinya kita sedang melatih mereka untuk bisa menjadi pendengar, untuk bisa menjadi orang yang bisa menanggapi komentar-komentar itu. Sehingga dengan kita melatih, mendidik mereka, kita tahu bahwa mereka akan menjadi pendengar yang baik. Dan yang kelima, juga Bapak Ibu harus memberikan waktu, kesempatan pada waktu Bapak Ibu bercerita. Biarkan anak kemudian juga menanggapi dan bertanya mengenai apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak Ibu telah utarakan. Beri kesempatan mereka untuk menanggapi, beri kesempatan mereka untuk bertanya. Sehingga mereka pun juga bertumbuh kepercayaan dirinya, sehingga mereka tahu bahwa mereka punya hak untuk kemudian menyampaikan pendapat mereka. Dan yang keenam, yang tak kalah pentingnya adalah lupakan gadget saat berbicara dengan anak. Kita sudah terlalu banyak memegang gadget, kita sudah terlalu banyak memegang media sosial, maka waktu atau saat kita berbicara dengan anak kita, mari kita lupakan gadget kita tinggalkan gadget kita untuk kita berkomunikasi yang intim dengan mereka, supaya mereka tahu bahwa ayah mereka menghargai apa yang mereka sampaikan. Jadi ini adalah 6 langkah menjadi pendengar yang baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, terus apa sih manfaatnya kalau kita sebagai orang tua bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita? Jadi ternyata saat Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang tua bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita, ternyata ini punya manfaat untuk anak-anak kita. Manfaatnya apa? Yang pertama, anak bisa menjalin komunikasi yang efektif. Jadi anak yang terbiasa memiliki orang tua yang mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan, maka anak-anak ini akan punya sebuah pola komunikasi yang efektif di dalam mereka menyampaikan ide mereka, menyampaikan pendapat mereka tanpa dipengaruhi dengan ketakutan, tanpa dipengaruhi oleh situasi-situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Jadi mereka bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan baik dengan orang tua, baik dengan sahabat-sahabatnya, baik dengan orang-orang di sekitar. Manfaat berikutnya adalah anak bisa mudah mengerti isi pesan yang diucapkan orang lain. Karena mereka terbiasa mendengarkan daripada orang tua, mereka melihat orang tua seringkali mendengarkan perkataan mereka, maka anak ini bisa mengerti inti cerita yang disampaikan oleh orang lain itu apa sih,
sehingga anak akan terbiasa untuk bisa mudah mengerti isi pesan ucapan orang lain. Demikian juga yang ketiga, anak bisa memiliki kemampuan untuk mengamati orang lain di sekitar. Anak akan muncul rasa empatinya, rasa untuk mengobservasi orang lain. Anak kemudian bisa muncul kemampuan untuk boleh mengamati orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Karena apa? Mereka terbiasa menjadi pendengar yang baik. Yang berikutnya adalah, manfaat yang berikutnya adalah anak akan menjalin hubungan harmonis dengan keluarganya. Komunikasi yang lancar antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak, saat orang tua maupun juga anak memiliki sikap menjadi pendengar yang baik, maka anak akan menjalin hubungan harmonis dengan keluarganya. Keluarga akan tercipta hubungan yang harmonis karena apa? Sama-sama menjadi pendengar yang baik. Jadi Bapak Ibu, siang hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kiranya sesi ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.